Setiap manusia yang diciptakan di dunia ini, terlebih kepada orang-orang yang baik, tentunya akan mendapatkan ujian dari Allah. Ujian yang ditimpakan kepada hamba bukan atas kehendaknya, melainkan adalah sebagai bentuk rahmat untuk memberikan pahala yang besar dan mengangkat derajat kepada setiap hamba yang bertakwa. Tinggal di daerah Joyotakan, Ibu Wiyati menjalani kehidupan bersama suami dan anak laki-lakinya yang duduk di bangku SMP. Suaminya bernama Pak Jayus. Ia bekerja sebagai pedagang minuman kopi. Pada awalnya, Pak Jayus berjualan kopi keliling mengendarai sepeda motor, menjajakan kopi dari kampung ke kampung. Pendapatan dalam sehari tidak menentu pula, bisa 20 sampai 30 ribu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Wiyati. Tempat tinggal saya di Joyotakan, RT 6, RW 6, Kelurahan Joyotakan, Kecamatannya Serengan. Saya punya anak 2. Yang pertama, umur 3 tahun, meninggal karena sakit. Sakitnya juga nggak ngerti karena apa, tahu muntah darah tiba-tiba. Yang kedua, anak saya ini juga punya sakit epilepsi. Sekarang udah berumur 14 tahun, sekolah di SMP Muhammadiyah 8. Saya punya suami namanya Jayus Budisyono. Dia bekerja sebagai pedagang keliling. Dilala di tengah jalan ditabrak anak sekolah. Sekarang kena stroke. Ya biar kerjanya sekarang ya apa adanya. Di warung kadang dapat ya kadang enggak. Sedangkan saya cuma guru les, ngelesi privat dipanggil, kadang dapat kadang enggak. Jadi tidak, ekonomi juga pas-pasan. Enggak setiap hari ada uang. Terkadang saya pinjam sana untuk makan dulu, terus baru saya kerja, nanti saya bayar. Suatu ketika, Pak Jayus pernah mengalami musibah kecelakaan. Saat berkeliling menjual minuman kopi, ia ditabrak oleh anak sekolah. Akibatnya ia mengalami luka, dan beberapa hari setelah kecelakaan tersebut ia mengalami kondisi stroke. Istri mana yang tidak sedih melihat keadaan suaminya saat itu? Sudah 5 bulan ini, suaminya sakit stroke. Kondisi ini memaksa Ibu Wiyati harus bekerja menjadi pengganti tulang punggung keluarga, agar ekonominya tetap jalan. Selain mengurus rumah tangga, ia bekerja menjadi guru les privat anak-anak mulai dari SD sampai SMA. Pendapatannya dari guru les privatnya pun juga tidak mesti dan tidak tiap hari ada, karena hanya datang jika diperlukan saja. Saya ngelesi sistemnya per jam. Setiap jam nek SD saya dipanggil, setiap jamnya 20 ribu kalau SD. Kalau SMP 30, nek SMA 40 apa 45 tergantung jauhnya. Kalau dekat ya 20, nek jauh agak jauh misalnya sampai Konimek itu 45 karena untuk ongkos. Ongkosnya naik sepeda motor, saya privat, saya meripati kemana-mana. Ini anak-anak libur saya juga libur. Kalau anak-anak masuk kadang enggak. Kalau jenengnya guru privat, ya kadang diperlukan, langsung dipanggil, saya langsung datang. Dulu memang saya punya cita-cita jadi guru. Dilalah, saya sebenarnya dapat PMDK di IKIP Jakarta. Karena kondisi bapak saya, adik saya masuk rumah sakit.
Saya suruh pulang, nggak boleh kuliah. Nah, akhirnya sampai meninggal, adik emak bapak sampai meninggal, akhirnya saya ambil. Dari latar belakang pendidikan, Ibu Wiyati memang sejatinya bukan seorang guru dan berpendidikan sarjana. Dulunya ia memang bercita-cita bisa berkuliah di perguruan tinggi. Namun karena ada kondisi yang tidak bisa ia tinggalkan waktu itu, ia tidak sempat kuliah dan hanya lulusan SMA. Seiring dengan perjalanan waktu, Bu Wiyati kini mendapat murid les. Dari rumah ke rumah ia mendatangi murid-muridnya untuk mengajar anak membaca dan berhitung. Suami Ibu Wiyati adalah seorang pekerja keras. Meski kondisi tubuhnya masih membutuhkan pemulihan akibat dari sakit stroke, ia mulai bekerja sedikit demi sedikit. Bu Wiyati kemudian membeli sebuah gerobak, uang hasil dari pinjaman di bank. Mau tidak mau ia jalani demi untuk suaminya agar bisa berjualan minuman kopi kembali, asalkan tidak berkeliling. Jadi saya nggak kuliah, bercita-cita ingin jadi guru. Akhirnya Allah memang benar jadikan guru saya jadi guru privat, tapi bisa jadi guru privat. Saya masih dipanggil sama murid-murid juga guru. Walaupun saya tidak kuliah, tapi saya bisa ngelesi sampai anak-anak SMA, karena jurusan saya adalah IPA, matematika, fisika, kimia, saya ngelesinya sampai sekarang. Gimana ya, sudah keinginan saya ingin jadi guru. Memang Allah tuh tidak sare, tidak tidur. Apa yang dicita-citakan sama kita, kalau kita ikhlas mengabdi sama keluarga, tetap dikasih sama Allah jadi guru. Walaupun tidak kuliah, saya pengen jadi kuliah. Sampai cita-cita saya jadi guru matematika. Tapi alhamdulillah saya bisa juga. Walaupun cuma jadi guru les, saya bersyukur. Saya bersyukur sekali. Sampai saya ditanyain orang tua, pendidikannya apa, Bu? Kok bisa sampai ngelesi sampai SMA? Saya ketawa. Cuma SMA, Bu, saya nggak mungkin kok bisa ngelesi sampai SMA. Iya, karena dulu saya memang pengen jadi guru, Bu. Saya dapat PMDK Janet, tapi orang tua meninggal. Saya mau tidak mau harus membanting tulang untuk adik saya sama ibu saya harus bekerja. Karena ibu nggak bekerja, adik masih satu, saya harus ngopeni. Sampai sekarang, alhamdulillah. Pagi ini ia bersama suaminya mulai berjualan. Gerobak dagangannya sudah dipajang di tepi jalan. Satu persatu minuman saset, kopi rentengan, dan mie gelas siap ditata. Sambil menunggu pembeli yang datang, semangat suaminya untuk bisa tetap melanjutkan roda kehidupan dan memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya luar biasa. Tak pernah ada kata menyerah, meski ia masih dalam proses pemulihan dari sakit yang dideritanya. Bapak stroke itu udah sampai sekarang, udah 6 bulanan, udah setengah tahun. Dari pas itu Februari, pas sebelumnya banjir di sini kemarin Februari banjir sampai 2 meter, Mas, di sini. Sebelum itu Bapak udah kena stroke, yaitu ditabrak anak. Sampai tadinya belum stroke. Begitu paginya dia bangun tidur nggak bisa bicara sama saya. Terus saya langsung bawa ke Bung Karno. Sampai sekarang pengobatan terus. Alhamdulillah sekarang udah bisa bicara, sama jalannya sudah bisa. Walaupun timik-timik. Ya begitu. Cuma kalau di rumah dia memang saya suruh gerak, sama dokter suruh gerak, ya cuma suruh bersih-bersih, nyapu gitu, ngepel, cuma takon bersih-bersih. Itu memang dokter nggak boleh diam, kalau diam nanti ndak vakum, jadinya kaku katanya dokter gitu, harus bergerak. Ya bergerak, terus dia bilang, terus jenuh dia di rumah, terus
aku tak kerja ya. Terus mau apa? Kerja apa? Keliling. Terus akhirnya saya pinjam uang sama bank, minta beli apa buat gerobak kecil-kecilan. Terus ya sekarang saya suruh tunggu dia di sana. Ya jadi cuma asalnya nunggu toh, ya nggak bisa menghasilkan duit banyak mas. Kopi, pop mie gitu. Kopi jenis apa aja ada. Di situ kan untuk mandeknya, di atas itu untuk mandeknya orang-orang mau ke Wonogiri mas. Nah jadi mereka tuh kalau itu mandek terus gitu. Nanti terkadang beli kopinya bapak gitu. Sebagai seorang istri, Bu Wiyati juga terus memberikan support kepada suaminya. Ia tak mau memaksakan suaminya harus bekerja keras setiap hari. Yang paling terpenting adalah kesehatan suaminya dan berharap bisa sembuh total seperti sedia kala. Bapak nggak bisa dikandelin, kadang dapet. Oh jenenge cuma nunggu orang lewat ya, kadang dapat, kadang 20, kadang 15 ribu, 20 ribu gitu. Semenjak sakit itu. Kalau dulu bisa bapak tuh 50 bersih bisa, karena dia keliling kan. Jualan kopi keliling, terus pakai kayak di Jakarta tuh kayak apa gerobak di belakangnya tuh. Terus dia sampai lah apa namanya bengok-bengok kopi gitu, dulu bisa seperti itu. Sekarang nggak bisa. Ya apa adanya, jadi tulang punggungnya saya. Semua ke saya. Saya mau tidak mau harus jadi itu keluarga. Itu karena semangat saya anak saya. Karena anak saya pengen anak saya itu jangan seperti saya dan bapaknya. Dia harus bisa maju. Dia harus kuliah, jangan seperti saya. Cuma itu semangat saya karena anak saya. Supaya harapan saya tuh cuma satu mas, kami hidup bahagia, tidak hidup kekurangan mas. Enggak pinjam sana pinjam sini, gali lubang tutup lubang. Saya dihina loh mas sama semua keluarga, karena saya orang nggak punya. Ujian demi ujian yang dialami oleh keluarga Bu Wiyati ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua tentang pentingnya makna bersyukur dikala semua manusia diberikan segala nikmat, baik itu berupa nikmat kesehatan dan kelapangan harta. Dan segala nikmat itu akan menjadi kebahagiaan yang tiada harganya di kehidupan saat ini. Namun kita juga tidak pantas untuk bersedih ketika Tuhan memberikan ujian kepada kita. Anggaplah ini sebagai nikmat untuk kebaikan hamba-Nya. Saya nggak pernah dikasih sama Allah begini terus ngeluh gitu. Makanya Allah ngasih terus, walaupun kita sedikit dikasih terus sama Allah. Walaupun libur kayak apa, saya masih ada dikasih ngelesi 1-2 anak, masih bisa untuk makan. Jika Tuhan cinta kepada hamba-Nya, maka Tuhan akan menguji hamba tersebut. Dan jika seorang hamba ridho dengan ujian dari Tuhannya, maka ia pula akan mendapatkan ridho Tuhannya. Tuhan tidaklah menilaimu dari status sosialmu, mau kaya atau miskin, melainkan akan menilaimu dari hati dan perbuatan seorang hamba dari segala kondisi atas takdir yang dihadapinya. Cobaan adalah sarana menggapai pahala bagi orang yang sabar. Apabila seorang hamba bersabar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya pahala atau dihapuskan sebagian dari dosa dan diangkat derajatnya, hingga ujian itu menjadi satu nikmat baginya.
Baik sahabat bersama berbagi sama, kali ini kita berada di daerah Serengat, tepatnya di daerah Joyotakan. Kita akan bersilaturahmi ke kediaman keluarga Bapak Jayus. Bagaimana keadaan keluarga, kondisi keluarganya? Saksikan yang satu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Pak Jayus, nggih? Iya, dengan Pak Jayus. Sehat Pak Jayus? Amin. Alhamdulillah. Ini kami dari TV 10 bisa Iya. bersilaturahmi kediaman panjenengan, ketemu Iya. panjenengan sama Ibu. Alhamdulillah. Panjenengan di sini tinggal sama siapa saja? Saya sama istri saya aja, Bersama istri. Sama anak. sama Bersama anak. putra ya. Berapa kalau boleh tahu Pak anaknya? Anaknya semuanya 2, meninggal 1, 2. tinggal 1. Tinggal 1. Alhamdulillah Iya, bersama amin. panjenengan 1 Iya, ya. Amin. Semoga yang sudah di alam barzah mudah-mudahan dimuliakan di sana ya Pak ya. Amin. Kalau boleh tahu keseharian Pak Jayus ini apa? Kopi keliling Kopi keliling. Sampai saat ini masih. sampai masih ini Alhamdulillah. Kalau boleh tahu paling jauh di mana itu Pak? di alun-alun di kantor kelurahan. Alun-alun utara? Alun-alun tempatnya kacamata, Oh anjir. Iya. kacamata sama cincin ya. Ya, hanya kopi aja atau minuman? Macam-macam. Macam. Semua kopi. Semua kopi ya, Ibu Iya. ya. Alhamdulillah. Sama pop mie, Mas. Menggunakan Pop apa Ibu mie. transportnya? Sepeda. Sepeda. Dulu pakai mie motor. Mengayuh sepeda. Ya dulu Iya. kan beat motornya karena dia sakit jadinya sekarang nggak berani beat sepeda tuh. Sepeda kadang kalau dituntun Iwan sampai tekan alun-alun karena takut deh Iwan. Tapi semangatnya pengen bekerja luar biasa. Ngono kayak keluarga. Jadi dia nggak mau nyusah, benernya nggak mau nyusah ke saya. Tapi karena kondisinya seperti ini ya jadi dia bagaimana ya sebatas bisanya dapatnya ya nggak bisa maksimal. Saya juga nggak bisa nuntut ya kamu harus dapat uang sekian gini, nggak bisa saya juga karena saya kondisinya seperti ini. Siapa yang tega ngelihat seperti ini Betul Ibu. ya kan, maksud kita harus 50 kamu baru bisa nanti gituin anakmu, maaf kasih makan sama beli sayur bilang gitu. Iya. Nggak bisa saya. Ya betul. Jadi saya aku bisa Berdoa hasil dapetin yang terbaik ya, Ibu, ya saya bersyukur aja lah apa yang dikasih sama Allah. Sekarang 20 ya dicetak-cetak bagaimana supaya 20 tuh bisa gue makan Betul. sehari-hari gitu aja. Berkah. Jadi bagaimana saya mengelola uang itu. Ya. Jadinya untungnya anak saya nggak gini-gini. Betul. Iya. Untungnya alhamdulillah Mas Nerima makan ya Ibu ya. nerima kondisinya Alhamdulillah. bapak saya. Bapaknya kayak gini, ya wes makan seadanya katanya anak saya gitu. Bapak dapat berapa ya udah itu. Kan saya libur kan nggak bisa kerja. Ya. Bapak cuma dapat 20 leh. Ya udah makan kangkung sama tempe kan nggak apa-apa tuh, bersyukur aja Bu. Iya betul lah, Alhamdulillah, bersyukur. Ibu tadi bilang bekerja juga ya? Iya. Iya. Kalau Jadi tadi pas Bapak bekerja kerja, di lapangan juga ya? di lapangan. Kalau Ibu? Sama di lapangan saya kan guru les, ngelesi privat. Alhamdulillah. Iya, saya ke rumah-rumah gitu. Iya. Alhamdulillah Mas, dari situ Mas saya bisa nyekolah ke anak, bisa bayar listrik dari Iya, situ Ibu. Mas. Bisa terpenuhi. Iya dengan terpenuhi. baik. Kalau Alhamdulillah. ngetin Bapak nggak bisa, Iya. saya nggak bisa nekan sekarang. melengkapi ya, Ibu, nggih. ya, saling. Nah, nggih. Pokoknya Allah ngasih berapa ya saya terima Iya, dengan betul. senang hati. Wes Tentu gitu yang aja. paling utama Nah. keselamatan, kesehatan. Nah, itu yang dipentingin itu keluarga sehat semua. Selamat ya, Nah, selamat itu kan yang dipentingin Mas di keluarga. Jadinya masalah harta gini bisa dicari lah Iya, gitu. betul ya. Kalau Bapak di lapangan itu kalau hujan itu gimana Bapak? Nyiup dia. Ngiyup, Iya, jangan Bapak payung juga. jas hujan. Jas hujannya. Terus kalau udah berhenti dia baru berangkat, baru jalan Iya, gitu. Kan nggak bisa Mas kita ngituin dia. Kalau dulu kan diterjang mau hujan mau apa diterjang. Nah, sekarang nggak bisa. Begitu ada hujannya nanti dulu berhenti dulu biar hujannya reda baru dia berjalan. Ya, tadi Ibu bilang Bapak sakit ya. Iya. Itu kenapa Bu kalau boleh berbagi dengan kami? Itu ditabrak anak sekolah. Jadi anak sekolah ngebut, bapak nyebrang nggak lihat, Iya. jadi anak sekolah itu langsung ditenggel. Sepeda motornya langsung berbentuk 8 itunya. Ya Allah. Lalu Itu kondisi rodanya. Bapak waktu itu gimana? Untungnya bapak nggak apa-apa. Bapak kan
dia dalam keadaan mau berhenti. Ya. Jadi berhenti itu di tenggelam sama anak. Gitu loh. Jadi anak itu nggak lihat. Iya. Nggak lihat tuh kalau karena hujannya kan deras sekali Iya. gitu loh. Oh kebetulan lebat hujannya. Lebat sekali. Ya? Nah, Iya. ada bapak di pinggir dia nggak ngerti Iya, gitu. Jadi langsung karena di sini ada mobil katanya si cerita si anak itu, di sini ada bis Bu katanya. Saya menghindari bis jadi ke pinggiran ngelihat bapak. Ibu bagaimana bisa tahu bapak kecelakaan waktu itu? Ditelepon bapak. Ditelepon. Ditelepon bapak. Oh bapak sempat bisa menelpon? Bisa karena cuma lecet dia. Oh, anjir. Kakinya tok lecet gitu. Tapi mungkin nggak tahu jatuhnya bagaimana, saya kan nggak kurang tahu kan posisinya dia jatuh nggak saya nggak tahu. Begitu lecet sepeda motor masuk bengkel ditungguin, nah dia telepon, saya pinjam teleponnya orang si murid itu, si nabrak itu. Jangan masih privat ya? Enggak murid yang nabrak dia. Oh yang nabrak. Yang nabrak dia. Terus dipinjemin, terus dia telepon saya, saya pas ngelesi itu lagi mulang anak SD. Bagaimana perasaan ibu? Langsung piye toh? Hatiku koyo duduk piye toh langsung. Sudah nggak bisa konsentrasi. Ya, langsung taruh aja murid saya. Maaf ya. Kenapa Bu? Langsung air mata saya terus, kenapa Bu? Suami saya ketabrakan, tapi ini katanya nggak apa-apa, ini masih bisa bicara kok. Aku bilang gitu. Di mana ini keadaannya, digituin. Ada di Budi Penny, dibawa ke sini Budi Penny situ. Dekat sini berarti. Ya, dibawa ke situ. Oh ya wes, ya udah Bu, tinggal kata orang tua murid gitu. Terus akhirnya saya ke sana, ternyata bapaknya lagi diituin kakinya, yang itu lututnya. Jatuhnya bagaimana saya nggak tahu. Tapi cerita tadi pas selesai anak-anak pulang, dia cerita, aku ketindihan sepeda motor. Apa yang bapak rasakan ketika itu? Sakit semua. Sakit. Jadi dia kena stang apa piye? Setelah perawatan di Budi Penny, bagaimana kondisi bapak? Masih bisa bicara dengan lantang. Masih bisa bicara dengan lantang dengan bagus ya. Istirahat dulu ya. Iya, istirahat dulu. Aku bilang nggak usah kerja. Aku bilang langsung, dia nggak kerja memang tak, kau nggak usah kerja deh, kamu duduk sini. Aku tak lanjutin kerja, aku tak gitu. Saya ngelanjutin kerja, ngelesi. Nah terus malamnya dia tidur kan? Nah, bangun tidur itu yang nggak bisa bicara. Jadi nggak seketika itu sakit langsung setruk enggak. Kan penyumbatan kalau setruk itu. Jadi dia berapa malam semalaman dia tidur, bangun tidur nggak bisa bicara itu, sama kakinya rodok kaku. Langsung saya bawa ke Bung Karno. Iya. Ketika bapak sakit ya, setelah kecelakaan itu membagi waktu antara untuk urusan rumah, setelah itu merawat bapak juga. Nah itulah masing saya. Jadi satu hari full itu saya nggak kerja sama sekali, saya ngepel semua. Fokus ke bapak. Karena saya kan disuruh sama dokter, suruh fokus dulu, suruh 24 jam, suruh dilihat karena orang sakit stroke itu nggak langsung sembuh Bu, tiba-tiba dia bisa naik, bisa turun. Jadi satu hari full saya tidak kerja sama sekali, saya lihat situasi bapak dulu, kondisinya bapak. Begitu bapak sudah saya tanya, bagaimana Pak, sudah ada enakan badannya, dikasih obat. Enak nggak badanku rotok penak, terus gue nyambut juga gitu bilang gitu. Terus baru saya tinggal ngelesi gitu. Untuk Pak Jayus, bagaimana harapan panjenengan untuk keluarga tercinta panjenengan? Ya bekerja semangat, tetap bekerja semangat ya. Terus untuk istri dan putra panjenengan, untuk istri dan untuk anak semoga kasih sabar amin. Dikasih rezeki yang barokah ya Pak. Amin. Pak Jayus dan Ibu, ini terasa terima kasih kami panjenengan bisa meluangkan waktu berbagi dengan kami. Alhamdulillah ini ada sedikit rezeki kenangan dari Allah. Alhamdulillah. Mudah bisa meringankan kebutuhan. Makasih banget, terima kasih banget ya Allah, makasih banget ya Allah. Ini ada sedikit rezeki dari TV 10 melalui TV 10. Terima kasih ya Allah. Semoga bisa meringankan di dalam kebutuhan rumah tangga panjenengan ya Pak. Tetap semangat ya Pak Jayus.
Dan ini ada titipan dari Allah melalui TV 10. Iya. Semoga tambah barokah, Pak Jayus Amin, semakin amin. semangat, semakin sembuh ya. Amin. Ya, Amin. dan insya Allah ibu semakin diberi Iya, kesabaran, iya. Amin. rumah tangganya bahagia dunia akhirat. Amin. Amin. Dan putra panjenengan insya Allah sukses dunia akhirat. Amin. Amin. Terima kasih Sesuai apa yang doanya. diharapkan panjenengan semua. Amin. Amin. Oke, gitu Bapak Ibu. Ya. Kami dari Ya. TV 10 terima Terima kasih kasih. banyak. Panjenengan meluangkan waktu. Insya Allah silaturahmi berlanjut di lain kesempatan boleh? Ya. Bu? Boleh, 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 boleh. Oke, Boleh. matur Dengan suwun. senang Ya. hati. Ya, Dengan senang hati alhamdulillah. saya, ya. Mohon maaf kalau mengganggu. Oh, Boten, enggak, boten, enggak. enggak. Oke, pamit dulu Pak Ya, Jayus. ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih banget ya, Mas. Ya, terima kasih, kasih. terima kasih. Manusia yang sukses adalah manusia yang selalu berpegang teguh pada tali Tuhan. Ketika diberi nikmat, dia bersyukur. Ketika diuji, dia bersabar. Apapun yang ditetapkan oleh Tuhan, apapun itu, dia selalu berqanaah. Sebagaimana yang dialami oleh keluarga Bapak Jayus. Ujian demi ujian yang dititipkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keluarga Bapak Jayus dijalaninya dengan penuh kesabaran. Kita doakan semoga diberikan keberkahan rezeki zahir batin. Amin ya rabbal alamin. Saksikan bersama berbagi sesama di episode selanjutnya hanya di TV